Tetapi yang menarik, putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran langsung dijalankan dengan cepat. Saat anak presiden mendaftar, KPU belum membuat peraturan baru. KPU tidak merevisi aturan Komisi Pemilihan Umumnya. Tapi pendaftarannya diterima dan Gibran buru-buru disahkan sebagai calon wakil presiden. Kita semua tahu, ya, dari serangkaian pelanggaran etik secara kelembagaan maupun pelanggaran etik secara pribadi, kita punya catatan ada 3 sanksi yang sudah jatuh kepada KPU, Ketua KPU, khususnya Ketua KPU Hashim Asy'ari. Pada April 2023 dalam kasus wanita emas, tadi saya sudah ingatkan, sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Geser sedikit dalam kasus keterwakilan perempuan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Ketua KPU adalah peringatan keras. Dan lanjut lagi di Februari 2024, di kasus pencalonan anak presiden dengan jalur khusus itu, dengan jalur cepat itu, sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras terakhir. Kadang-kadang ini memang membingungkan. Apa maksud kata peringatan keras terakhir itu? Apakah setelah terakhir di bulan April, masih ada terakhir di bulan Februari 2024? Sederhana untuk menggambarkannya, sebenarnya ada apa dalam konstruksi kita membangun sistem penegakan hukum dalam wilayah pelaksanaan pemilu di Republik ini. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya mau bilang bahwa keputusan DKPP dan apa yang terjadi di KPU, apa yang terjadi di Bawaslu, dan semua drama yang terjadi, belum puncaknya. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata dia ikut dalam proses bermasalah itu. Puncak dari semua cerita tadi ada di sini, Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama, mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari cerita-cerita yang dari tadi sudah kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan sebuah pagar untuk memagari pencalonan presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, untuk syarat mencalonkan yang berupa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, 31 kali, 31 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Tapi ketika ada syarat lain yang diminta untuk diubah, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi membuka pintu lebar-lebar hanya 1 kali permohonan. Apalagi kita harus ingat, cara untuk mengubah undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah cara yang dalam tanda kutip instan. Karena harusnya perubahan undang-undang dilakukan oleh pembentuk undang-undang sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga akan melihat adanya konflik kepentingan. Jangan lupa kita juga nanti akan melihat bagaimana pendapat hukum 9 hakim konstitusi yang akan sangat menarik untuk kita gali. Yang kelima, semua permohonan yang diajukan untuk persoalan yang sama ditolak kecuali 1 dan sangat spesifik. Yang keenam, putusan itu juga langsung berlaku. Tidak ditunda sampai pemilu berikutnya, ataupun tidak ditunda sampai beberapa tahun, tapi langsung berlaku saat itu juga. Yang ketujuh, permohonan ini sebenarnya sempat dicabut, kemudian didaftarkan kembali di hari libur. Lalu kita juga harus bicara soal fakta, bahwa ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, yang sudah memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman dari Gibran. Namun
putusan MK itu karena terkait etik memang tidak langsung membatalkan putusan. Putusan 90 tetap berlaku. Perlu ada catatan juga bahwa Ketua Majelis Kehormatan MK itu ternyata punya potensi benturan kepentingan. Perlu saya jelaskan di sini bahwa menantu dari Ketua MK sekarang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai dalam koalisi yang mengusung Gibran. Dan anak dari Ketua MK itu juga pengurus di partai tersebut. Kemudian kita nanti akan melihat ada indikasi transaksi di balik konstitusi yang bisa terlihat dari fakta bahwa si pemohon menggugat calon wakil presiden karena wan prestasi di pengadilan perdata. Dan yang terakhir, Ketua MK yang tadi sudah diberikan sanksi etik untuk diberhentikan sebagai Ketua MK, ternyata malah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya jabatan Ketua MK dikembalikan kepada dirinya.